mutasi ini memang sebagian dipelajari di semester 2. Sebagian sekolah mempelajari di semester 1 sebagai bab terakhir ya. Jadi ini kakak buat di akhir semester 1 karena banyaknya request. Oke, kita langsung mulai. Mutasi, nanti kita akan belajar macam-macam mutasi berdasarkan letaknya, berdasarkan prosesnya, dan ada pula nanti pembagian mutasi berdasarkan sumber mutagennya ya. Jadi ada mutasi alami dan ada mutasi buatan. Kalau mutasi alami itu yang secara spontan, contohnya sinar UV. Kalau mutasi buatan itu yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, itu nanti mengenai macam-macam mutasi kalian bisa lihat lagi secara teoritis itu ya, itu ada di buku, kalian bisa baca. Nah, yang akan kakak titik beratkan di video kali ini itu adalah macam-macam mutasi berdasarkan terjadinya dan efeknya ya. Ada mutasi gen, ada mutasi kromosom. Mutasi gen atau mutasi titik terbagi lagi menjadi silent mutation atau mutasi diam. Kemudian ada missense mutation atau mutasi salah makna, nonsense mutation, frameshift mutation, dan transisi serta transversi. Sementara mutasi kromosom terbagi menjadi aneusomi, aneuploidi, dan kerusakan kromosom. Kita bahas satu persatu nanti ya. Sekarang kita akan bahas definisinya dulu. Mutasi adalah perubahan materi genetika atau DNA ya. Jadi perubahan DNA dan kromosom secara acak. Jadi ini random terjadinya ya, nggak ditentukan di situs tertentu saja, tapi random. Dan perubahan yang terjadi tersebut dapat diwariskan. Jadi dapat diwariskan itu berarti ada kemungkinan untuk diwariskan walaupun tidak selalu diwariskan ya. Dapat diwariskan secara genetis kepada keturunannya. Sebagian besar mutasi bersifat merusak, tetapi beberapa ada yang bermanfaat. Biasanya yang bermanfaat ini adalah mutasi buatan ya, yang dibuat oleh manusia. Karena manusia itu kan pasti melakukan sesuatu untuk keuntungan ya. Lalu penyebab mutasi itu disebut dengan mutagen. Agen-agen penyebab mutasi itu kita sebut dengan mutagen ya, terbagi menjadi 3, mutagen fisika, mutagen kimia, dan mutagen biologi. Mutagen fisika itu contohnya radiasi, sinar gamma, alfa, beta, sinar X, ronsen ya, dan sinar UV. Kemudian kalau mutagen kimia itu zat-zat kimia, biasanya di laboratorium. Kolkisin, antibiotik, alkohol, asam nitrit, aminopurin, alkilase, dan lain-lain, itu contohnya. Biasanya yang banyak dipakai untuk mutasi buatan itu adalah kolkisin. Kita pakai untuk bikin buah-buahan besar tanpa biji. Lalu mutagen biologi contohnya bakteri dan virus. Kenapa bakteri dan virus? Karena ukurannya kecil dan bisa masuk ke dalam sel ya. Lalu organisme yang sudah mengalami mutasi itu kita sebut sebagai mutan ya. Jadi kalau kalian dengar kata mutan itu adalah organisme yang telah mengalami mutasi. Sekarang kita lihat berdasarkan letaknya, mutasi terbagi menjadi 2, yaitu mutasi somatik dan mutasi germinal atau mutasi germline. Kalau mutasi somatik itu terjadinya pada sel-sel somatik. Nah, kalau mutasi pada sel-sel somatik ini tidak diwariskan kepada keturunannya. Lihat ilustrasinya ya. Kalau somatic mutation itu terjadi, misalkan terjadi pada embrio nih, ya, terjadi pada sel kulit, muncul tompel merah misalkan ya di kulitnya. Nah, jadi ada ruang merah di kulit. Ketika lahir itu kulitnya ada sebagian yang merah, tetapi kan tidak menyerang sel gamet, maka nanti gamet-gametnya itu tidak akan termutasi sehingga tidak akan terwariskan. Sementara kalau yang germinal, yang germline, itu mutasi terjadi pada sel gamet. Sementara sel gamet itu nanti akan fertilisasi menghasilkan zigot. Jadi pasti zigotnya akan menurunkan atau mewariskan mutasi tersebut gitu ya. Jadi kalau mutasi somatik tidak diwariskan, kalau mutasi germline atau germinal diwariskan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai mutasi titik atau mutasi gen. Seperti yang tadi bagian di awal kakak sudah jelaskan ya, mutasi titik itu terbagi lagi menjadi silent mutation, missense mutation, nonsense mutation, frameshift, dan transisi transversi. Kita bahas satu-satu ya. Mutasi titik itu adalah perubahan susunan atau urutan basa nitrogen dalam DNA ya. Jadi DNA-nya mengalami perubahan pada basa-basanya ya. Yang pertama mutasi diam. Disebut mutasi diam. Kenapa? Karena perubahan susunan atau urutan basa-basa nitrogen dalam DNA itu tidak menyebabkan perubahan asam amino. Ya kan, DNA itu kan sebagai perancang untuk sintesis protein. Jadi nanti akan dibikin jadi kodon, lalu kodonnya diterjemahkan jadi asam amino. Yuk kita lihat ya prosesnya. Jika urutan basa pada DNA normalnya adalah T, A, G, A, dan G, C, G,
Nanti transkripsi akan membentuk RNA duta, urutannya berarti kan T jadi A, T jadi A jadi U, seperti biasa ya. Jadi AAU, UCU, CGC. Ada 3 kodon nih, berarti nanti akan ada 3 asam amino yang terbentuk ya. Nah, kemudian jika terjadi mutasi titik, ada perubahan basa di DNA-nya ya, ada mutasi gen terjadi, urutannya berubah TTA, AGG, GCG. Yang berubah adalah, nah ini ya, basa nomor 6. Tadinya normalnya A berubah menjadi G. Ya, ada 1 basa berubah sehingga kodon yang terbentuk pada saat transkripsi juga berubah gitu ya. Jadi terbentuk jadinya AAU, UCC, dan CGC. Yang berubah adalah kodon yang kedua. Nah, kita lihat ya. Kodon-kodon ini kan nanti akan diterjemahkan menjadi asam amino. Kita lihat nih untuk kodon kedua. Kodon pertama dulu deh. AAU, kita terjemahkan pakai tabel. Mana AAU? AAU, nah ini asam amino dari AAU adalah asparagin. Kemudian yang kedua UCU. UCU itu asam aminonya serin. Lalu CGC. CGC mana? Nah, ini asam aminonya adalah arginin. Jadi urutan yang normalnya asam aminonya adalah asparagin, serin, dan arginin. Kemudian setelah mutasi yang berubah adalah kodon kedua. Kodon kedua UCC. UCC itu serin juga ya. Kita lihat tuh, UCC sama UCU itu sama. Jadi tetap urutan asam aminonya tidak berubah. Walaupun terjadi perubahan basa nitrogen, tetapi asam amino tidak berubah. Itulah dia yang namanya mutasi diam. Oke, selanjutnya kita ke mutasi salah makna atau missense mutation. Missense mutation atau mutasi salah makna ini adalah perubahan susunan atau urutan basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan perubahan asam amino. Jadi bedanya dengan mutasi diam tadi, kalau mutasi diam kan nggak berubah asam aminonya, kalau ini berubah. Yuk kita lihat ya. Perhatikan DNA normalnya urutannya TTA, AGA, dan GCG. Sehingga ketika transkripsi yang terbentuk RNA dutanya adalah AAU, UCU, dan CGC. Nah, ketika mutasi terjadi perubahan pada basa yang kelima. Dari G berubah menjadi A. Ya, sehingga ketika transkripsi kodon yang kedua jadinya UUU. Nah, coba yuk kita terjemahkan jadi asam amino. Kita lihat nih, mulai dari basa pertama yang normal. Basa pertama normal asparagin kan harusnya ya, sama basa yang mutasi nggak berubah. Kemudian basa keduanya UCU. UCU itu kalau diterjemahkan itu adalah asam aminonya serin. Nah, kita lihat UUU. Lihat, nah UUU fenilalanin ya. Jadi berubah di basa keduanya. Nah, kalau basa ketiganya kan tetap nih CGC, sehingga tidak ada perubahan asam amino. Jadi ketika DNA-nya normal, urutan asam aminonya adalah asparagin, serin, dan arginin. Tapi ketika DNA-nya termutasi, urutan asam aminonya jadi asparagin, fenilalanin, dan arginin. Nah, di sini terjadi perubahan asam amino. Inilah dia yang namanya mutasi salah makna. Selanjutnya kita ke mutasi tak bermakna atau nonsense mutation. Nonsense mutation ini pengertiannya adalah perubahan susunan basa atau urutan basa dalam DNA yang menyebabkan terbentuknya stop kodon. Karena ada stop kodon, maka basa-basa yang berikutnya setelah stop kodon jadi tidak dimaknai atau tidak ditranslasi lagi. Maka basa-basa yang panjang di belakang itu jadi tidak bermakna. Itulah kenapa disebut mutasi tak bermakna ya. Kita perhatikan dulu contohnya nih. DNA normalnya TTA, ATA, dan GCG sehingga terbentuk RNA dutanya AAU, UAU, dan CGC. Nah, ketika terjadi mutasi, terjadi perubahan pada basa nomor 6 ya. Jadi TTA, ATT, GCG. A berubah menjadi T. Jadi ketika transkripsi RNA dutanya AAU, UAA, dan CGC. Seperti biasa yuk kita terjemahkan nih. AAU itu asam aminonya adalah isoleusin. Bukan. AAU bukan isoleusin ya. AAU itu aspargin ya. Kita ganti dulu. AAU bukan isoleusin melainkan aspargin. Untuk DNA yang termutasi, kodon pertamanya tetap ya AAU. Berarti asam amino pertama yang termutasi tetap juga asparagin. Lalu kita lihat
Kodon yang kedua. Kodon kedua yang terbentuk dari DNA normal itu adalah UAU. UAU itu asam aminonya adalah tirosin. Lalu yang ketiga CGC. CGC itu adalah asam aminonya arginin. Jadi urutannya yang normal asparagin, tirosin, arginin ya. Sekarang kita lihat untuk yang DNA mutasi, kodon keduanya itu UAA ya. Kalau kalian ingat, stop kodon itu kan ada 3. UAA, UAG, dan UGA ya, itu stop kodon. Nah, berarti UAA itu stop kodon, artinya translasi terhenti di situ. Jadi walaupun di belakang stop kodon itu masih banyak kodon-kodon lainnya, tidak ditranslasi menjadi asam amino. Kenapa? Karena sudah ada stop kodon, sehingga translasinya terhenti sampai di stop kodon itu saja gitu ya. Nah, kakak ingatkan lagi ya, nanti kalian bisa ingat-ingat lagi atau buka video di materi genetika. Stop kodon ada 3 ya, UAA, UAG, dan UGA. Jadi kalau ketemu sama stop kodon ini, translasi akan berhenti. Selanjutnya kita ke yang keempat, yaitu mutasi pergeseran atau frame shift mutation. Nah, frame shift mutation ini adalah mutasi DNA yang paling besar perubahannya terjadi karena adanya insersi atau delesi satu atau bisa lebih dari satu basa nitrogen dalam DNA sehingga menyebabkan pergeseran urutan basa. Jadi perubahannya itu lebih banyak karena adanya satu yang masuk atau satu yang terhapus, perubahannya akan berderet-deret bergeser sampai seterusnya ke belakang urutan basanya. Kita lihat ya, misalkan nih urutan DNA normalnya TTA, ATA, GCG, ATG. Kemudian masuklah basa G di tengah-tengah T sama A, sehingga basa nitrogen nomor 6 yang tadinya A berubah menjadi G. Dan karena adanya basa G yang masuk, jadinya basa-basa lainnya semuanya kegeser ke belakang. Tuh, kita perhatikan ya, DNA hasil mutasinya jadinya TTA, ATG, nah A-nya geser jadi AGC, basa berikutnya jadi GAT, dan seterusnya hingga akhirnya ada basa yang tersisa yang tidak bisa diterjemahkan menjadi asam amino. Semuanya berubah ke belakang. Nah, coba kita terjemahkan ya jadi asam amino ya. Kalau DNA normalnya kan hasil transkripsinya AAU, UAU, CGC, dan UAC. Nah, AAU itu asparagin. Kemudian, bentar ganti. Oke. Kemudian UAU itu adalah tirosin. Lalu CGC adalah asam aminonya itu, ini dia nih, arginin. Kemudian UAC itu asam aminonya adalah tirosin. Nah, itu dia asam amino yang terbentuk dari kodon-kodon hasil transkripsi dari DNA yang normal. Nah, kalau DNA-nya termutasi, kodon yang terbentuk kan berubah. Yang pertama dulu nih kita lihat ya. Kodon pertama hasil mutasi masih asparagin. Yang keduanya sudah berubah jadi UAC. UAC itu tirosin, ya, basa kedua tirosin. Basa ketiga UCG. UCG itu serin. Kemudian CUA. CUA itu leusin. Selanjutnya yang terakhir basanya tidak bisa menjadi kodon karena sendiri. Kodonnya harus bertiga ya. Nah, jadi urutannya berbeda tuh ya. Jadi kalau semakin panjang rantai DNA-nya, ya semakin banyak perubahan yang terjadi. Oke, kita lanjut ke yang kelima, transisi serta transversi. Jadi kalau transisi sama transversi itu bedanya apa? Transisi itu perubahan basa purin menjadi purin. Ya, kalian harus tahu bahwa basa purin itu anggotanya ada 2, yaitu adenin dan guanin. Ya, sementara basa pirimidin, ini refresh lagi ya, basa pirimidin itu ada 2, yaitu timin dan sitosin. Jadi kalau transisi, perubahannya dari purin menjadi purin atau pirimidin menjadi pirimidin. Kalau transversi, sebaliknya, itu adalah perubahan basa purin menjadi pirimidin atau sebaliknya, pirimidin menjadi purin. Berarti kalau transversi itu contohnya A berubah jadi C, G berubah menjadi T, dan sebaliknya, atau A jadi T, G jadi C gitu ya. Pokoknya purin menjadi pirimidin atau pirimidin menjadi purin. Nah, biar gampang kita lihat langsung ke contohnya ya. Kalau DNA normalnya TTA, ATA, GCG, lalu DNA mutasinya adalah TTA, ATT, GCG. Yang berubah adalah basa nitrogen nomor 6, A berubah menjadi T.
A berubah menjadi T, berarti A itu purin, T itu pirimidin. Purin berubah menjadi pirimidin, berarti ini adalah mutasinya transversi. Karena dari basa purin adenin menjadi pirimidin, timin. Ya, berikutnya. Contoh yang kedua. DNA normalnya TAA, GCG, CCA. Yang berubah adalah basa nitrogen nomor 3, A menjadi G, dan basa nitrogen nomor 7, C menjadi G. Kita lihat dulu yang pertama. A menjadi G. A dan G sama-sama basa purin. Purin berubah menjadi purin berarti mutasinya transisi. Kemudian basa ketujuh, C menjadi G. Dari basa pirimidin menjadi basa purin berarti transversi. Ya, seperti itu, mudah saja kalau transisi sama transversi. Berikutnya kita langsung masuk ke mutasi kromosom. Nah, ini udah lebih besar lagi. Karena ruang lingkupnya bukan lagi DNA, bukan hanya basa nitrogen tapi sudah kromosom yang diserang ya. Yang berubah itu kromosomnya. Ada 3, ada aneusomi, aneuploidi, dan satu lagi kerusakan kromosom. Kalau aneusomi dan aneuploidi ini kita sudah bahas ketika di video pola-pola hereditas. Kalian bisa lihat lagi di situ di non-disjunction ya. Jadi kalau aneusomi itu adalah perubahan jumlah kromosom. Jadi berkurang 1, misalnya ini monosomi ya. Monosomi itu karena kromosomnya kurang 1. Kemudian trisomi, kelebihan 1 kromosom. Tetrasomi, kelebihan 2 kromosom. Nulisomi, kekurangan 2 kromosom. Itu terjadi karena non-disjunction pada saat meiosis, pembentukan sel-sel gamet. Jadi nanti akibatnya apa? Kalian lihat lagi di video pola-pola hereditas ya, ada sindrom-sindrom Klinefelter, Turner, dan lain-lain. Nah, kalau aneuploidi itu perubahan jumlah kromosom 1 set. Sama karena non-disjunction juga. Kalau kita normalnya diploid, akibat non-disjunction pada anak fase meiosis, jadinya bukan diploid, haploid, triploid, tetraploid, dan atau macam-macam, bisa jadi poliploidi. Tapi ini biasa kalau di manusia nggak bisa bertahan ya. Biasanya yang banyak dilakukan itu adalah kita membuat buah poliploidi dengan menggunakan kolkisin. Tujuannya untuk membuat buah-buahan yang besar tanpa biji. Jadi sebetulnya buah besar tanpa biji yang kita makan itu adalah buah-buahan yang mandul. Kenapa? Karena dia poliploidi, sudah dirusak gametnya ya. Nah, selanjutnya ini kerusakan kromosom. Jadi kromosom rusak itu macam-macam. Ada delesi, duplikasi, dan lain-lain, kita bahas satu-satu ya. Mulai dari delesi. Dari kata delete berarti hapus. Berarti hilangnya 1 atau lebih, jadi bisa 1, bisa lebih. 1 atau lebih gen. Jadi gen ya, ini bukan basa nitrogen lagi, tapi sudah lebih besar ruang lingkupnya adalah gen. Nah, kalian perhatikan ya ilustrasi gambar delesi. Itu ada basa yang hilang. Bisa 1, bisa lebih. Lalu duplikasi berarti pembentukan duplikat. Penggandaan gen dalam satu untai kromosom. Bisa 1, bisa lebih. Contoh nih, ABCDE FGH. BC-nya terulang. Nah, ini berarti ada 2 gen yang terduplikasi. Jadi ABC, BCDE, FGH. Selanjutnya inversi. Inversi adalah perubahan urutan gen dalam satu untai kromosom. Kalau tadinya urutannya ABCDEFGH, nah terus ternyata hasilnya adalah ADCBEFGH. Nah, itu ya berubah urutannya. Kalau yang seperti ini namanya inversi parasentrik. Kenapa? Karena perubahan urutannya hanya pada satu lengan, hanya melibatkan satu lengan saja. Ada satu lagi namanya inversi perisentrik. Kalau inversi perisentrik itu perubahan basanya terjadi pada 2 lengan kromosom ya. Kalau yang parasentrik itu perubahan urutannya terjadi pada satu lengan kromosom saja. Nah, kalau perisentrik terjadi pada kedua lengan kromosomnya. Kakak gambar dulu nih ya. Misalkan ini ada kromosom ABC. Di dalam kromosom ini ada gen ABC dan DEF. Nah, ternyata setelah terjadi inversi, urutan gennya berubah menjadi ABF. Yang di sini jadi DCE. Nah, gitu ya. Tadinya ABC DEF menjadi ABF DCE ya. Nyebrang sentromer. Kalau kakak dulu biar gampang ingetnya, nyebrang pakai kapal peri. Jadi kalau nyebrang sentromer berarti perisentrik gitu ya. Karena melibatkan 2 lengan kromosom, menyeberangi sentromer gitu ya. Itu bisa kalian bedakan mudah-mudahan ya. Itu tadi inversi. Nah, sekarang kita ke translokasi.
Kalau translokasi itu adalah perpindahan atau pertukaran. Jadi bisa pindah, bisa tuker. Melibatkan kromosom-kromosom non-homolog. Jadi ada 2 kromosom. Nih, lihat gambar ya. ABCDEFGH dan satu lagi kromosom MNOPQR, non-homolog. Ya, kemudian ada gen-gen yang saling bertukar tempat. Sehingga setelah mutasi jadinya 2 kromosom tersebut berubah. Yang satu jadi MNOCDEFGH, yang satu lagi ABPQR. Itu namanya translokasi resiprok, tuker tempat. Jadi gen AB tukeran tempat sama MNO, itu namanya resiprok, tukeran. Ada lagi yang nggak tukeran. Kalau nggak tukeran namanya non-resiprok. Translokasi non-resiprok itu berarti dia cuma pindah aja, satu pindah ke yang satu tapi nggak tukeran tempat. Misalkan ada kromosom ABC dan kromosom DEF, non-homolog ya. Nah, pindah aja nih misalkan. C-nya pindah ke kromosom DEF. Jadi yang satu tambah pendek, kromosomnya tadinya ABC menjadi AB, yang satu tambah panjang, tadinya DEF menjadi DEFC. Nah, seperti itu. Itu namanya translokasi non-resiprok. Jadi cuma pindah, nggak tukeran. Seperti itu translokasi ya. Bedanya mudah-mudahan kalian paham antara resiprok dan non-resiprok. Selanjutnya yang terakhir itu adalah katenasi. Nah, kalau katenasi ini dia banyak prosesnya, ada beberapa tahap ya. Melibatkan 2 pasangan kromosom homolog ya. Jadi yang homolog ABC dan KLM, 2 pasang ya. Jadi ABC sama KLM itu non homolog, ABC dengan ABC itu homolog. Kemudian terjadi dulu translokasi resiprok, tukar tempat. C sama K tukar tempat sehingga terbentuk kromosom ABK CLM ya. Kemudian ujung-ujung yang sama itu akan saling mendekat. C dekat sama C, K nyari dekat K, A dekat A, M dekat M. Nah, sehingga terbentuk bentuknya kayak gini nih. Jadi dia menyerupai kayak membentuk suatu lingkaran. A mendekati A, K mendekati K, M mendekati M, dan C mendekati C. Ya, itu dia katenasi. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu tadi. Jangan lupa guys, di subscribe dan